lagi mau ngebahas tentang pajak. Aduh, udah mulai pusing sih sebenarnya kalau ngomongin tentang pajak karena kan hubungannya dengan uang dan negara dan kewajiban itu sudah pasti. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemenin oleh Bapak Agus Sambodo. Ya. Terima kasih Bapak Agus sudah hadir di sini di Tax Talk ngomongin tentang pajak. Jadi Bapak Agus Sambodo ini merupakan perwakilan dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya? Betul. Ketuanya ya Bapak ya? Ya, Ketua IKPI Cabang Malang, Pak. IKPI Cabang Malang. Nah, buat yang belum tahu nih IKPI itu apa? Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Malang. Dan juga salah satu founder dari PT Cipta Sarana Cendekia. Betul. Betul, atau CSC. Nah, sebelum kita ke arah perpajakan nih Pak. Ya. Angka pengangguran di Indonesia itu kan sekarang lagi meningkat-meningkatnya. Bahkan di Twitter, di Google, di mana-mana itu 2020 Indonesia mengalami angka pengangguran terburuk sepanjang masa. Karena memang ya gimana lagi ya Pak ya, ada COVID, ada musibah yang itu memang sangat-sangat berimbas ke banyak faktor dan banyak sisi. Banyak teman-teman saya juga yang kena PHK, sedih sekali sebenarnya. Cuman memang sebenarnya ada nggak ya Pak pekerjaan yang tidak kena imbas karena musibah COVID ini? Kalau Bapak sendiri sebenarnya kena imbas nggak? Ya, konsultan pajak itu membantu wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang pajak. Namanya kewajiban ini tidak bisa ditunda. Kalau dikatakan kita terimbas, ya dari sisi kewajiban pekerjaan kita tidak terimbas. Ya, paling-paling terimbasnya Mbak, karena banyak perusahaan, banyak entitas bisnis yang kena imbas, mungkin kesulitan cash flow ya. Ya imbasnya ujung-ujungnya mungkin honor kita ya tertunda begitu. Oke. Tapi secara profesionalitas ternyata ada guys. Selain mungkin teman-teman di sana itu akan berpikir perusahaan atau pekerjaan yang sangat tidak kena imbas dari COVID-19 ini adalah provider yang kerja di provider, jaringan, pulsa perpulsaan dan lain-lain. Tapi ternyata nggak cuma itu. Konsultan pajak itu juga pekerjaan yang tidak kena imbas dari COVID-19. Nah, saya sendiri nih Pak, saya pribadi sebenarnya baru ngeh kalau konsultan pajak itu memang dibutuhkan. Ya. Di setiap bidang, di setiap perusahaan itu memang sangat dibutuhkan ternyata, dan memang ada gitu loh konsultan pajak. Saya kira konsultan pajak itu yang diambil dari mungkin teman-teman STAN, teman-teman yang tahu pajak. Ternyata kerja di pajak itu nggak cuma kerja di STAN ya Pak? Betul, jadi STAN itu memang lebih banyak nanti direkrut di Direktorat Jenderal Pajak atau istilahnya Fiskus begitu ya, Fiskus ya. Ya. Tapi sebetulnya ada peluang juga Mbak ya. Mereka atau orang pribadi yang akan menjembatani antara pemerintah dari si Fiskus tadi yang punya otoritas untuk memungut pajak kepada masyarakat wajib pajak. Dasarnya aturan yang begitu rumit, begitu banyak, ini harus ada pihak independen yang bisa menjembatani. Itulah konsultan ya. Oke, jadi itu merupakan konsultan pajak. Betul. Gitu, profesi yang mungkin bisa dibilang tidak banyak dicita-citakan teman-teman milenials. Kalah sama influencer gitu ya Pak ya. Nah, karena mungkin teman-teman tuh kurang ngerti nih Pak sebenarnya sepenting apa sih profesi konsultan pajak, terus peluangnya di Indonesia ini seperti apa gitu kan. Ya. Mungkin kita kenalan dulu aja nih Pak. Terus biasanya itu siapa aja nih yang bisa jadi konsultan pajak? Ya. Apakah lulus SMA terus ikut pelatihan bisa jadi langsung konsultan pajak, atau memang harus lulusan STAN dulu, apa gimana nih Pak? Ya. Langsung aja Mbak ya, kita langsung kenalan dulu. Kenalan, maksudnya kenalan sama konsultan pajak ini apa sih? Konsultan pajak ya, itu adalah profesi yang memang belum banyak dikenal. Konsultan pajak itu adalah orang pribadi ya, yang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ya. Jadi selalu orang pribadi, perorangan atau orang pribadi yang mempunyai keahlian di bidang pajak, mereka membantu wajib pajak. Itulah konsultan.
gitu konsultan. Jadi jembatannya dari wajib pajak sama pemerintah sebagai pemungut pajak. Konsultan itu ada di tengah-tengahnya, kayak gitu ya Pak ya. Nah, siapa aja nih Pak yang bisa menjadi konsultan pajak? Harus dari lulusan mana? Terus harus sekolah apa kayak gitu? Ya, pada prinsipnya semua warga negara bisa menjadi konsultan pajak. Syaratnya yang pertama adalah dia warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Berdomisili di Indonesia. Tidak terikat dengan pekerjaan sebagai PNS, pejabat negara, BUMN atau BUMD, sehingga harus netral ya, nggak boleh merangkap itu. Ya, berkelakuan baik. Ya. Dan mempunyai NPWP pasti itu ya, nomor wajib pajak. Ya. Benar, kan jadi pajak tapi nggak punya NPWP ya. Konyol ya Pak ya. Benar. Yang terakhir ini yang penting, syaratnya adalah harus mempunyai sertifikat konsultan pajak atau disebut sertifikat brevet, Mbak. Sertifikat brevet. Betul. Ya. Apa itu Pak sertifikat brevet? Terus gimana dapatnya sertifikat ini tadi? Betul. Jadi sertifikat brevet itu pengertiannya adalah semacam sertifikasi yang diberikan kepada seseorang yang sudah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang pajak. Ya. Ada dua Mbak sertifikat brevet di sini. Yang pertama adalah sertifikat brevet yang akan digunakan sebagai syarat untuk menjadi seorang konsultan. Ini sertifikatnya harus diperoleh melalui ujian yang namanya ujian sertifikasi konsultan pajak. Ujian sertifikasi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pelaksanaannya saat ini bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Syaratnya satu lagi tadi ada yang kurang Mbak ya. Untuk ikut USKP ini harus S1 Mbak. S1 semua jurusan bisa. Semua jurusan, jadi nggak harus dari jurusan ekonomi, akuntansi enggak. Teknik pun mau jadi konsultan asalkan lulus SKP bisa. Jadi bukan dari jurusan kuliahnya ya Bapak ya, tapi dari sertifikasi yang akan ditempuh tadi. Iya. Namanya tadi USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah itu ujiannya diselenggarakan berkala, setiap tahun ada atau lagi pingin ada nih, lagi kosong nih gitu Pak. Kayak pesan-pesannya biasanya gitu, kita open recruitment yuk, lagi kosong nih gitu. Nah kalau untuk konsultan pajak sendiri seperti apa Pak? Ya, karena peminatnya semakin banyak dan kebutuhan akan korban semakin banyak Mbak ya. Ini ujian ini semakin sering diadakan. Terakhir ini minimal 1 tahun diadakan 3 kali. 1 tahun 3 kali? Ya, dibisikin dong Pak, kira-kira bulan apa aja tuh? Jadi biar RM People di rumah ini sudah bisa mempersiapkan yang mungkin setelah nonton ini, oh ternyata bisa ya jadi konsultan pajak. Ternyata nggak terlalu susah ya? Iya, nggak terlalu susah. S1 ikut USKP dan USKP diadakan yang sudah sering diadakan itu awal tahun, itu sekitar bulan Februari Maret Mbak ya. Terus di pertengahan sekitar Agustus September itu dan di akhir tahun November Desember itu biasanya. Ya, dan itu selalu di-upload di medsos sehingga semua masyarakat pasti akan lebih mudah ya. Cuman memang kuotanya dibatasi ya, dan kadang-kadang seperti Indonesia bagian timur dipusatkan di Surabaya Mbak ya. Itu hanya diberi kuota 2 tahun yang lalu itu hanya 500 peserta ujian, 2 hari ludes. 500 peserta ujian, diambil berapa tuh Pak? Diambilnya ada berapa? Lulus atau tidak begitu. Jadi nanti bukan diambil berapa, tapi lulus atau tidak. Begitu mereka lulus, bisa ngurus izin praktek sebagai konsultan pajak. Makanya ini profesi yang sangat cepat sebetulnya ya. Sangat cepat bisa diperoleh oleh adik-adik yang sekarang mungkin lagi S1 atau sudah lulus S1 itu sangat cepat sekali sebetulnya. Nah bicara tentang profesi ini pasti kan ada payung hukum yang menaungi dan segala macamnya. Nah untuk payung hukumnya sebagai konsultan pajak sendiri ini seperti apa nih? Ya betul Mbak. Jadi saya sebagai anggota IKPI sekaligus pengurus IKPI juga prihatin ya. Sampai saat ini salah satu profesi yang belum punya undang-undang itu konsultan pajak. Padahal profesi lain seperti akuntan publik, dokter itu semuanya sudah ada undang-undangnya.
Oke. Dan selama ini payung hukum soal pajak itu diatur dalam undang-undang perpajakan kita, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83. Di pasal 32, di situ ada ketentuan yang mengatur tentang konsultan pajak, dan turunan dari pasal ini yang sekarang berlaku itu ada PMK nomor 111 tahun 2014. Itu mengatur secara detail tentang konsultan pajak. Ya, jadi itu tadi. Jadi kita semua berharap ke depan supaya pemangku kepentingan atau stakeholder itu segera ada keinginan, ada respon bahwa profesi ini sangat strategis sebetulnya perannya. Karena apa? Yang pertama, membantu mengedukasi masyarakat tentang pajak. Membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Sangat strategis banget Mbak sebetulnya. Harusnya negara sangat terbantu dengan profesi ini ya Bapak ya. Seharusnya begitu, betul. Apalagi di masa yang seperti ini, pendapatan menurun, banyak APBD juga, nggak jelas target pajak nggak akan tercapai Mbak. Benar. Padahal itu harusnya memasukkan negara paling gede dari pajak ya. Ketika betul. semua wajib pajak itu melakukan kewajibannya membayar, tapi kan kenapa sih kalau kita urut nih Pak ya, kenapa sih orang-orang banyak yang nggak melakukan kewajibannya, nggak bayar pajak? Ya karena menurut saya ya karena memang nggak kenal ya kan. Karena memang sosialisasi tentang pajak itu kurang gitu loh ke masyarakat, seolah-olah pajak itu ala-ala aku bayarin negara. Itu kan pasti ada nih Pak, coba dia mentu guys. Iya kan, pasti ada tuh pikiran, lah aku sih kok aku bayarin negara. Karena memang nggak pernah ada sosialisasi yang benar-benar mendalam dan sederhana. Mendalam tapi sederhana gimana tuh? Ya sederhana sih Pak ya, dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak untuk kita ini yang wajib pajak gitu kan. Nah, dan sebenarnya konsultan pajak ini juga sangat-sangat membantu, baik dari segi membantu masyarakat dan juga membantu pemerintah itu sendiri gitu kan. Oke, Pak, siapa sih Pak yang harus punya konsultan pajak? Maksudnya perusahaan kan? Cuman perusahaan kah atau aku pengen punya konsultan pajak buat kayak gitu? Yang jelas siapapun, apakah itu orang pribadi atau badan itu bisa PT, SMP, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, ya. Selama mereka melakukan kegiatan usaha, ada penghasilan, di situ ada kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. Mereka harus memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan di sisi lain, peraturan pajak itu selalu berkembang. Belum lagi nanti ini uji kepatuhan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji Anda sudah patuh atau belum melalui pemeriksaan. Itu perlu pemahaman yang sangat komprehensif. Sehingga perusahaan-perusahaan yang mereka fokus mengembangkan bisnisnya, mereka harus punya tenaga yang expert di bidang pajak. Apakah mereka merekrut karyawan yang paham pajak, yang menguasai pajak, atau mereka merekrut konsultan. Jadi prinsipnya siapapun yang melakukan kegiatan usaha, ada penghasilan di sana, mereka pasti butuh konsultan. Jadi baik badan, perseroan atau mungkin ini perorangan yang mungkin punya pengusaha berarti ya Pak ya. Itu memang butuh konsultan pajak biar nggak rumit. Udah cari duit aja, pajaknya udah mikirin. Itu nggak sih Pak, sederhananya kan seperti itu ya Pak ya. Karena untuk saya sendiri harus belajar tentang pajak itu ya males sebenarnya. Benar dong Mbak, pajak itu kewajiban. Benar. Bisa dipaksakan. Ya sesuatu yang pasti kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Seperti kematian Mbak. Pajak itu sama dengan kematian. Ini sangat menarik nih Pak ya. Pajak sama dengan kematian. Nah, oleh karena itu ketika pajak sama dengan kematian dan kita harus dikejar-kejar terus oleh pajak, seolah-olah dikejar oleh pajak. Kita kan tahu nih Pak, oke lah, saya habis ini punya konsultan pajak aja gitu. Ketika saya sudah meng-hire, saya pribadi atau badan sudah meng-hire konsultan pajak, kira-kira apa saja jasa yang
ditawarkan oleh konsultan pajak atau apa saja yang harus dilakukan seorang konsultan pajak untuk kliennya, untuk wajib pajak? Banyak sekali Mbak ya. Yang pertama, pajak itu tidak bisa nanti di akhir tahun aja ketika mau SPT lah baru kita hitung pajak, kita nggak bisa. Jadi perlu ada perencanaan yang tepat dan akurat. Oke. Jadi kalau pajak bisa menawarkan kepada perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang ada menengah ke atas ya, itu perlu ada semacam perencanaan atau tax planning. Itu kita bisa menawarkan jasa itu. Terus juga jasa ini administrasi perpajakan. Kita menertibkan administrasi pembukuannya, arsip-arsipnya, dokumen-dokumennya. Jangan sampai ini tercecer dan jangan sampai tidak tercatat. Karena nantinya ketika kita diuji kepatuhan kita di bidang pajak oleh Fiskus, ya, yang bicara dokumen, data. Kita bisa bayangkan ketika data nggak ada, kita diuji kepatuhan kita, sudah kita menyerah begitu aja, nggak bisa kita menyajikan data. Nah ini konsultan bisa menertibkan itu semua sesuai dengan standar akuntansinya, sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Ada juga jasa yang disebut ini tax obligation atau tax objection. Itu ketika wajib pajak diuji kepatuhannya, diperiksa begitu ya, maka dia bisa menguasakan kepada konsultan pajak untuk mewakili atau mendampingi wajib pajak ketika wajib pajak diperiksa tentang kepatuhannya. Juga ketika setelah diperiksa nggak ada titik temu, akhirnya sampai banding ke pengadilan pajak, Mbak. Kuasa hukumnya ini harus kuasa hukum yang memahami pajak, dan itu juga lahan bagi konsultan pajak. Oke, jadi nggak cuma merencanakan terus ngingetin kamu waktunya bayar pajak nih, pajakmu segini nih, nggak cuma sederhana itu ya Pak ya, tapi banyak banget yang bisa kita dapatkan ketika kita meng-hire konsultan pajak. Betul juga, kita sering juga ini Mbak mendapatkan pekerjaan pelatihan. Jadi perusahaan itu pengen karyawan saya aja, saya didik masalah pajak. Mereka mendatangkan konsultan untuk mendampingi, mendidik, memberikan pelatihan sekaligus mendampingi sampai betul-betul karyawan ini mempunyai pemahaman yang komprehensif sehingga mereka bisa mengerjakan sendiri kewajiban pajaknya. Oke, karena memang detail pajak ini pembayaran pajak dan segala macam itu banyak banget ya Pak ya. Betul, apalagi sekarang sudah semuanya elektronik Pak. Iya, itu gimana tuh Pak? Ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya Pak terhadap konsultan pajak? Sebetulnya pajak secara elektronik ini kan media untuk penyetoran, pelaporannya aja, pendaftaran NPWP, ya, itu pakai elektronik. Tapi ketika kita masuk ke bagaimana menganalisis transaksi, aspek pajaknya apa, bagaimana accounting treatmentnya, itu semua ya perlu tadi konsultan, perlu pemahamannya, ya komprehensif saya katakan tadi. Oke, jadi emang nggak sesederhana itu ternyata belajar tentang pajak terus menjadi konsultan pajak gitu. Terus juga kan banyak banget nih Pak kalau milenial terus fresh graduate sekarang terutama lulusan SMA nih mau kerja di stan aja lah karena pajak relate-nya sama stan gitu ya Pak. Kenapa saya selalu begitu, stan aja lah udah terjamin gini. Bahkan banyak yang akhirnya desperate terus putus asa gara-gara nggak diterima di stan gitu tanpa melihat ternyata ada loh perpajakan lain yang memang bisa jadi profesi yang sangat menjanjikan. Nah, ini jadi konsultan pajak. Nah, disiplin ilmu apa nih Pak yang terkait dengan profesi konsultan pajak? Ya, yang jelas ini ilmu yang terkait dengan entitas bisnis begitu Pak ya. Dan pajak ini kaitannya dengan keuangan sangat erat sekali. Tentunya konsultan pajak ya harus paham tentang pajak itu pasti ya. Harus paham. Ya, selain pajak yang itu adalah akuntansi. Karena secara umum pajak itu nanti akan dihitung dasarnya akuntansi laporan keuangan Pak. Untuk rugi kita, laba rugi kita berapa? Ya, meskipun sekarang ada yang lebih simpel hitungan pajak untuk KM itu ya, yang omset sampai 4,8 miliar itu cukup wajib pajak membuat catatan aja. Pajaknya dihitung dari omset. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang 4,8 miliar ke atas itu wajib pembukuan. Jadi akuntansinya harus dikuasai oleh seorang konsultan. Belum nanti tentang manajemen keuangan kaitannya dengan manajemen pajak tadi. Belum lagi tentang ini aspek hukum dalam sebuah entitas, hukum bisnis. Ya, hukum bisnis itu harus mereka kuasai juga. Karakteristik bisnis ya itu harus mereka kuasai.
pajak antar negara. Ketika nanti kita dapat klien perusahaan multinasional katakanlah ya, perusahaan asing itu sekarang banyak investor asing masuk. Nah ini kita harus paham juga tentang bagaimana pajaknya di negaranya dia misalkan. Oke. Nah, tadi kan untuk peluang untuk menjadi konsultan pajak itu memang besar ya Pak ya? Iya. Nanti kita akan membahas sebesar apa peluangnya, termasuk mungkin boleh ya nggak sempat dibisikin tentang kira-kira pendapatannya bisa sampai karena anak muda sekarang kalau nggak ada duit kayaknya nggak mau gerak ya Pak ya. Nah tapi sebelum menuju ke situ, ketika kita mau menjadi konsultan pajak dan kebetulan nih saya bukan dari lulusan akuntansi nih Pak, saya dari teknis dan saya senang angka tapi saya nggak ngerti tentang akuntansi. Otomatis kan mereka butuh pelatihan dan butuh sekolah nih Pak. Iya betul. Nah di Indonesia sendiri, khususnya di Malang sendiri, ada nggak sih Pak pelatihan atau tempat khusus untuk kita belajar menyiapkan diri mau sertifikasi kan nggak mungkin kan cari di Google coba-coba doang kan nggak mungkin kalau nggak ada gurunya karena ini ada angka. Itu kira-kira di Malang sendiri ada nggak sih Pak? Sebetulnya di Malang ini banyak Pak ya, hampir semua perguruan tinggi sekarang itu ada namanya pelatihan driver pajak. Oke. Mereka bekerja sama dengan organisasi profesi seperti KPI juga, seperti IAI, Ikatan Akuntan Indonesia itu mengadakan driver. Tujuannya itu untuk menyiapkan lulusan mereka yang mau ikut USKP sudah siap, yang mau nanti masuk ke perusahaan untuk menerima kuasa dari perusahaannya sudah ada sertifikat. Dan kami membuka pelatihan juga yang PT JSC ini, Cipta Sarana Cendekia, dulu namanya Cipta Jasa Tama ya. Ya, sekarang ganti nama jadi PT Cipta Sarana Cendekia. Itu salah satu tempat pelatihan pajak yang paling tua di Malang dan sampai sekarang masih eksis. Lulusan kami sudah ribuan tersebar di seluruh Indonesia Pak. Dan banyak sekali yang sudah menjadi konsultan pajak. Bahkan levelnya sudah jauh di atas saya. Melampaui kepala sekolahnya sendiri ya Pak ya, melampaui gurunya gitu ya. Tapi nggak merasa kesaingan ya Pak ya? Enggak, justru saya tuh bangga ketika bekas murid saya ilmunya lebih hebat dari saya. Itu kebanggaan bagi saya Pak. Masih ada yang in-touch gitu nggak Pak? Telepon, Pak saya sekarang di sini Pak. Sering ketemu kan di KPI itu secara berkala ada pertemuan Pak ya. Apakah itu pertemuan dalam bentuk seminar gitu, atau mungkin pertemuan rapat internal di organisasi profesi kami. Itu kita sering berinteraksi, sering ketemu. Pak Agus, saya dulu muridnya loh, tapi sampai lupa. Loh, iya tak tahun berapa? Dulu waktu ketika kantornya masih di sana, saya ikut pelatihan di sana. Pernah ada dari Bali. Ketemu saya di Surabaya, Pak Agus, ingat saya muridnya dulu. Loh, kok lupa ya? Dulu waktu saya itu muridnya Bapak, saya masih SMK gitu. Saya tertarik dengan kata-kata Pak Agus, ini loh ada profesi yang menarik. Saya takut ini bener Pak, dan ternyata yang menarik bener loh. Sekarang sudah jadi konsultan pajak? Iya betul. Di Bali? Di Bali sana ya. Luar biasa. Nah, ngomongin tentang peluang, karena memang kalau dipikir-pikir ya Pak ya, secara logika, wajib pajak di Indonesia yang harus membayar pajak itu kan sangat banyak. Tapi nggak semua mengerti pajak. Ya. Harusnya kan berarti peluangnya sebagai penengah nih, sebagai konsultan pajak itu sebesar itu ya Pak. Iya betul. Peluang apa lagi sih Pak yang bisa dilirik oleh teman-teman milenial selain memang karena kan mungkin teman-teman adik-adik kita yang milenial kalau untuk belajar detail peluangnya ini itu kan terlalu lama ya Pak ya. Anak-anak sekarang apalagi kalau bisa disuruh orang tuanya kamu jadi ini aja itu kan mualas ya Pak ya. Kalau nggak mereka menemukan hal-hal yang menggiurkan bagi mereka. Nah, menurut Bapak aku sendiri, apa sih Pak peluang yang paling menjanjikan di era sekarang ini untuk menjadi seorang konsultan pajak? Ya, khususnya bagi adik-adik kita, anak-anak kita ya, yang sekarang lagi mungkin menempuh studi apakah itu di SMK atau mungkin mahasiswa. Peluangnya sangat terbuka lebar. Yang pertama, kalau hanya cukup menjadi kuasanya perusahaan tadi, nggak harus S1. Lulus SMK atau SMA, ikutilah pendidikan pajak. Nggak lama 2 bulan Anda sudah paling tidak tinggal mengembangkan aja, sudah punya basic yang kuat, tinggal mengembangkan ilmu pajaknya ya. Saya yakin nanti ke depan akan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga-tenaga handal di bidang pajak. Itu bisa diisi oleh teman-teman yang lulus SMK atau SMA tadi. Dan yang kedua bagi teman-teman yang sekarang kuliah tadi ya, yang harus lulus S1, ini ada profesi yang sangat menjanjikan. Ya. Dan ini ya sayangnya juga Mbak di perguruan tinggi itu ketika mahasiswa masuk itu jarang sekali diberikan sosialisasi. Oh Anda masuk
akuntansi, ini loh ada peluang nanti jadi konsultan pajak, jadi akuntan publik, itu caranya. Sehingga profesi ini tadi di depan saya sebutkan bahwa memang sosialisasinya kurang, padahal kebutuhannya luar biasa banyak. Kalau kita bandingkan jumlah wajib pajak dengan jumlah konsultan, wajib pajak yang terdaftar itu di Indonesia sampai saat ini sudah 45 juta wajib pajak. 45 juta. Yang melapor SPT itu sekitar 20%-nya aja, Pak. Berarti sisanya nggak lapor karena takut atau nggak ngerti kita? Ya, saya yakin karena faktor ketidaktahuan. Mereka tidak tahu dan sanksinya apa kalau nggak lapor itu mereka mungkin nggak paham. Makanya sosialisasi ini sangat penting sekali. Jumlah konsultan hanya sampai saat ini hanya sekitar 5.000 lebih sedikit. Jadi kalau dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah konsultan, satu konsultan itu bisa sekitar seharusnya nanti 8.000 wajib pajak. Bayangkan 8.000 wajib pajak ketika 8.000 wajib seluruh 45.000 wajib pajak ini ngerti tentang ya ketika mereka butuh konsultan, jadi satu konsultan itu 8.000 wajib pajak. Dan di daerah-daerah itu Mbak Kabupaten Kota Jawa Timur ini masih banyak kabupaten yang belum ada konsultan pajaknya. Padahal sekarang pajak itu sudah merambah kemana-mana. Pajak semakin agresif, pajak semakin transparan, pajak semakin mudah mendapatkan data. Kata kuncinya bagi masyarakat wajib pajak harus tertib, Mbak. Tertib tentang kewajiban pajaknya itu aja ke depan. Harus tertib intinya ya. Ya, tertib laporannya, penyetorannya, menertibkan administrasinya, supaya nggak kena sanksi yang bisa memberatkan. Oke, boleh tahu nggak sih Pak, salah satu sanksinya ketika kita tidak membayar pajak itu apa? Oh, banyak sekali sanksinya. Itu diatur dalam undang-undang KUP tadi. Ya, sanksi itu bisa ada sanksi administrasi. Ketika kita nggak melapor, kita kena sanksi. Ya, jumlahnya macam-macam. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, tergantung ya pelaporannya. Dan sanksi yang kedua, sanksi keterlambatan nyetor, itu sanksinya 2% dari pokok pajak. Iya. Jadi duit bisa benar-benar kadang habis untuk sanksi itu tadi ya, ketika kita nggak nunda masalah pajak gitu ya. Aduh, pusing juga ya sebenarnya ya. Itu juga bisa karena pidana juga. Itu. Iya. Karena tadi pajak itu dasarnya undang-undang bisa dipaksakan. Bagi mereka yang tahu, yang paham tentang pajak, dengan sengaja tidak melaporkan atau membuat laporan yang nggak benar, bisa kena pidana. Hati-hati ini. Sudah banyak loh wajib pajak yang masuk ke LP. Cuma gara-gara pajak. Gara-gara pajak. Padahal ini kewajiban, konyol juga ya sebenarnya. Ini kewajibannya kita tinggal di Indonesia, tapi tidak dilakukan, terus masuk penjara, masuk LP gara-gara kewajiban yang tidak dijalankan. Betul. Dan alasannya kenapa kok nggak dijalankan? Loh, saya nggak tahu. Kan itu konyol sekali. Ya, tadi saya katakan ada faktor kesengajaan, ada kealpaan atau ketidakpahaman tadi, ketidaktahuan. Tapi kalau betul-betul dia paham, tapi sengaja, ini bisa kena pidana. Oke, jadi sebenarnya sangat terbuka lebar peluang untuk menjadi konsultan pajak buat teman-teman, terutama untuk adik-adik yang lagi menempuh studi, terus lagi mempersiapkan lulus mau ngapain ya, belum ada kepikiran. Terus mungkin untuk adik-adik kita sekarang yang lagi barusan lulus nih Pak, saya udah kebayang betapa stressingnya mereka melihat kondisi ekonomi Indonesia lagi kayak gini, terus melihat banyak banget di berita di mana-mana kan pemecatan dan segala macam gitu kan. Jangan nyerah karena memang ada salah satu profesi yang kita ulang di awal ya Pak ya, yang tidak terimbas oleh COVID-19 nih. Salah satunya konsultan pajak, dan memang itu peluangnya sangat-sangat besar karena ada 45.000 wajib pajak di Indonesia, 45 juta wajib pajak di Indonesia yang belum disentuh oleh konsultan pajak. Katanya gitu ya, belum tersentuh, belum semuanya mengerti, dan ini peluang yang sangat besar gitu dengan dan itu bisa dipelajari oleh semua jurusan. Gak lama ya Bapak ya untuk sertifikasi lulus S1 kalau sudah merasa menguasai langsung ikut ujian bisa nggak? Oh gitu, jadi kalau mereka kan ya masih jangan-jangan nanti saya ikut ujian nggak lulus, ikut pelatihan dulu aja lah, ikut penyegaran lah misalnya. Kalau ikut pelatihan penyegaran itu berapa lama Pak? 2 bulan lah cukup.
cukup, saya pikir tinggal nanti mengembangkan sendiri. Mereka sudah punya basicnya, tinggal mengembangkan sendiri. Nah, peraturan pajak itu adalah peraturan yang selalu berkembang, selalu berubah. Jadi karena pajak dipengaruhi dua arah. Oke, apa aja? Ya, pajak itu sebagai alat untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat, dan satu lagi adalah berfungsi sebagai alat untuk regulasi. Dengan fungsi inilah akhirnya konsekuensinya apa? Peraturannya selalu disesuaikan dengan perkembangan, baik itu ekonomi, politik dan lain sebagainya. Oke, dan itu bisa. Menarik juga. Iya, ini profesi yang sangat menarik ya, karena dia nggak stagnan, kerjaannya nggak cuma ngitung. Di bayangannya teman-teman adalah, yaudah ngitung, pokoknya tahu rumusnya, tinggal ngitung pajaknya, tinggal ngitung ini, menyerahkan, mengingatkan klien. Enggak, ternyata ada banyak sekali hal yang peraturan yang harus diikuti terus perkembangannya. Betul. Dan memang harus dipelajari ya Bapak ya. Betul, iya. Oke, luar biasa sekali perbincangan singkat kita ini hari ini tentang pajak. Semoga bisa membantu teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk tahu dan untuk ngelirik, oh ternyata aku bisa jadi konsultan pajak. Bapak, terakhir sebelum kita penutupan, boleh nggak Pak dibisikin untuk fee-nya sendiri? Oh iya. Sekitar aja Pak, nggak usah langsung segini. Sekitar berapa sampai berapa sih Pak? Kalau boleh tahu. Ya, konsultan pajak itu kan menjual jasa. Kalau kita bekerja di perusahaan, sumber kita hanya satu dari perusahaan itu, Mbak ya. Betul. Gaji aja setiap bulan. Benar. Mungkin ada bonus ya. Benar. Tapi sumbernya satu. Punya satu. Benar. Tapi kalau konsultan pajak, katakanlah kita punya klien 10, Mbak. Sumbernya 10, tinggal kalikan aja. Kalau Mbaknya misalkan di kerja di perusahaan digaji berapa, kalikan aja 10-nya misalkan. Luar biasa. Itu kalau kliennya 10. Mana ada 8.000 yang belum kesentuh ya Pak ya? Harusnya ya, satu perbandingannya 8.000. Mungkin yang pakai konsultan nggak ada 10%-nya, Mbak. Anggaplah 100 aja. Kaya Pak saya Pak. Luar biasa. Cuman itu Mbak kendalanya. Kendalanya apa tuh Pak? Yang kita jual itu kan jasa. Orang mau pakai jasa kita kalau mereka percaya sama kita. Syaratnya satu, kita harus betul-betul memakai sikap profesional. Itu aja. Kalau bahasanya sekarang gak baperan, terus harus bisa apa ya, memegang percaya itu tadi. Jadi klien akan memuaskan klien. Benar. Karena juga menurut saya profesi ini sebanyak-banyaknya orang yang gabung di situ akan beda-beda, kan tergantung tesnya, tergantung rasanya, tergantung percayanya klien gitu ya Pak ya. Dan satu lagi Mbak, kalau dia tidak percaya dengan kita, kita minta naik honornya, mereka nggak masalah. Oh gitu? Iya. Wah itu yang nggak bisa kita dapetin di perusahaan-perusahaan gitu kan? Meskipun honor itu, kalau dibandingkan dengan perusahaan mungkin jauh ya. Kita misalkan 2 kali lipatnya itu, mereka karena sudah percaya, ya nggak masalah. Itu bisa ya Pak ya? Bisa. Tuh kalian tinggal minta gaji berapapun, oke, asalkan satu percaya. Nah, buat percaya dan untuk menjadi konsultan pajak yang oke, kalian perlu mempersiapkan diri, perlu belajar buat yang belum tahu ya Pak ya. Salah satunya di Malang ini ada di Cipta Sarana Cendekia. Alamatnya nanti bakalan bisa ditulis di sini ya, alamatnya. Ada Instagramnya Bapak? Ada. Ada Instagramnya. Oke, @Cipta Sarana Cendekia nanti juga bakalan di-input di sini gitu. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih untuk ilmu perpajakannya. Akhirnya saya mengerti. Ini dari tadi sambil ngomong itu mikir, aku punya pajak berapa ya gitu kan. Tapi kalau Mbak ini sudah bayar pajak loh, udah bayar BPT toh, BPT. Ya, udah. Ya. Aman berarti Pak? Aman. Harusnya. Selama sumbernya dari satu. Oh iya, satu. Karena sudah dipotong toh oleh sumbernya kerja. lain suami terus orang tua itu nggak masuk kan ya Pak ya? Oke, kayaknya akan sangat panjang ketika kita ngomongin banyak hal tentang pajak karena ternyata banyak hal yang belum kita ketahui tentang pajak, tentang kewajiban kita sendiri menjadi warga negara Indonesia. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi Bapak dengan tema yang berbeda tapi tentang tax talk, tentang pajak lagi. Terima kasih sudah mau mampir di rumah kita Bapak. Saya juga terima kasih diberi kesempatan Mbak. Siap, sama-sama. Jangan bosan. Salaman ke sini dulu. Salaman. Sapa dulu ke kamera ini Bapak. Jangan bosan untuk selalu mampir ke sini. Iya. Untuk berbagi ilmu tentang pajak. Oke. Terima kasih. Saya Salma Kirana bersama Pak Agus. Bapak Agus.
undur diri dulu, sampai jumpa di Tech Talks berikutnya. Bye bye.